Halo semuanya, perkenalkan nama aku Destiani Susanti Christine. Aku mahasiswa semester 2 Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, di video ini aku mau jelasin sedikit mengenai salah satu tradisi unik dari suku Toraja, yaitu Rambu Solo. Suku Toraja dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan unik. Salah satunya upacara adat Rambu Solo atau Alu Rambu Solo. Itu merupakan suatu ritual untuk pemakaman. Dari berbagai budaya Toraja, upacara adat menjadi salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari suku ini atau suku Toraja. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Toraja masih menganut tradisi peninggalan leluhur. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah upacara adat Rambu Solo atau disebut Alu Rambu Solo. Alu adalah adat kepercayaan, nilai-nilai adat, aturan, atau ritual tradisional ketat yang sudah ditentukan nenek moyang. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat suku Toraja menganggap kematian sebagai perpindahan dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan atau yang biasa disebut dengan puya. Maka untuk mencapai tujuan itu, mayat harus diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang telah ditinggalkan. Bagi suku Toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan benar-benar meninggal ketika seluruh prosesi kebutuhan upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, orang tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih bisa disediakan minuman, makanan, dan juga dibaringkan di tempat tidur. Rangkaian upacara Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya besar. Maka tidak jarang upacara ini dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Biaya upacara Rambu Solo itu yang tinggi disebabkan oleh penyembelihan kerbau, babi, dan lamanya prosesi upacara. Jadi di Toraja untuk kerbau itu biasanya memiliki tingkatan-tingkatan. Kerbau-kerbau yang ada yang dari paling murah hingga termahal, dan dilihat dari jumlah serta kerbau yang digunakan itu dapat melambangkan status sosial dari keluarga yang meninggal. Upacara Rambu Solo biasanya dibuat secara meriah. Ada babi dan kerbau untuk dibagikan ke penduduk sekitar. Jadi itu dilakukan karena harta harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk sosial, supaya membiasakan anak-anak mendiang tidak tergantung kepada harta warisan. Bentuk upacara Rambu Solo dilakukan sesuai dengan tingkatan atau strata sosial dari masyarakatnya. Upacara ini dibagi ke dalam 4 bentuk atau 4 tingkatan, yang setiap tingkatannya itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada upacara dasili. Itu adalah upacara ritual pemakaman untuk strata paling rendah atau anak-anak yang belum mempunyai gigi. Upacara tingkat ini dibagi lagi menjadi 4 bentuk. Yang kedua ada upacara dipasang bongi untuk rakyat biasa yang hanya dilakukan dalam 1 malam saja. Upacara tingkat ini juga memiliki 4 bentuk yang masing-masingnya berbeda, mulai dari mengorbankan babi 4 ekor sampai kerbau 2 ekor. Yang ketiga ada upacara dibatang atau digoya tedong sebagai upacara untuk kalangan bangsawan menengah. Upacara ini dibagi menjadi 3 jenis yang masing-masing dilakukan selama 3, 5, dan 7 hari.
Jumlah kerbau dan babi yang dikorbankan juga bervariasi, mulai dari 3 sampai 7 ekor. Yang terakhir atau yang keempat ada upacara rapasan yang dikhususkan bagi bangsawan tinggi. Jenis upacara ini dilakukan 2 kali dalam rentang waktu setahun. Upacara yang pertama itu disebut aluk pia, sedangkan upacara kedua disebut aluk rante. Dibagi menjadi 3 jenis, jumlah babi dan kerbau yang disembeli dalam upacara ini bervariasi, mulai dari 9 ekor hingga 100 ekor. Dan biasanya di upacara ini juga kerbau-kerbau biasanya kita bisa lihat kerbau-kerbau termahal. Biasanya kerbau termahal yang bisa digunakan itu hingga 500 juta hingga 1 miliar. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Prosesi upacara adat Rambu Solo dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama ada prosesi pemakaman atau rante. Yang kedua ada pertunjukan kesenian. Kedua prosesi ini tidak dilaksanakan secara terpisah. Biasanya kedua kegiatan akan terjadi dalam satu kegiatan upacara pemakaman yang berlangsung sekitar 3 sampai 7 hari. Prosesi pemakaman atau rante terjadi di lapangan di tengah kompleks rumah adat Tongkonan. Prosesi rante terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada matudan mebalun, yaitu proses saat jenazah dibungkus menggunakan kain kafan oleh petugas khusus yang disebut to mebalun atau to makayo. Yang kedua ada maroto, yaitu proses pembubuhan atau menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Yang ketiga ada ma popengkalo alang atau proses penurunan jenazah ke dalam lumbung untuk disemayamkan. Yang terakhir ada mak palau atau mak pasonglo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah Tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut lakian. Prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang telah meninggal. Ada beberapa budaya yang dipertontonkan, seperti Mak Pasilaga Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau, lalu Mak Tinggoro Tedong, yaitu penyembelihan kerbau. Jadi kerbau-kerbau diarak, lalu ditebas dengan sekali ayunan menggunakan parang. Ada juga berbagai musik daerah dan tarian adat yang ditampilkan dalam upacara Rambu Solo. Beberapa nilai yang mencerminkan masyarakat Toraja dari upacara ini adalah sikap gotong royong, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Masyarakat Toraja juga meyakini jika upacara adat Rambu Solo tidak diadakan, akan berdampak pada orang yang ditinggalkan berupa kemalangan. Oleh sebab itu, upacara ini masih terus dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat Toraja hingga saat ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang ada dalam video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang upacara adat Rambu Solo oleh masyarakat suku Toraja.